Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat, salam damai sejahtera buat semuanya. Semoga para sedulur Dongeng Tengah Malam semuanya selalu diberkati, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Untuk kali ini saya akan melanjutkan cerita Rumah Kosong di Ujung Desa. Cerita dari Pak Imron. Karena beliau juga menceritakan asal usul kenapa rumah itu ditinggalkan sama pemiliknya. Tapi sebelum melanjutkan cerita, saya ingatkan dulu kepada para sedulur Dongeng Tengah Malam ya. Yang belum subscribe monggo di subscribe dulu, jangan lupa like, tombol like-nya ya, dan tulis komentarnya. Yang di Spotify jangan lupa follow supaya tetap bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Rumah kosong di ujung desa tersebut sebenarnya adalah dimiliki sebuah keluarga yang cukup berbahagia dengan rezeki yang melimpah sampai beliaunya dapat membangun rumah semegah itu di masanya. Sebut saja namanya Pak Roji, bukan nama sebenarnya ya. Pak Roji ini termasuk keluarga yang cukup bahagia di kampung. Karena apa? Secara material dilihat dari keadaan rumahnya itu, beliau ini termasuk keluarga yang tercukupi, mempunyai istri yang baik, ramah terhadap tetangga, dan juga punya satu anak yang cantik. Nama anaknya itu sebut saja namanya Intan. Nah, Pak Roji ini mempunyai cukup lahan yang luas ya di desa tersebut. Makanya sampai bisa membangun rumah yang termasuk baiklah di desa tersebut. Anaknya Pak Roji ini namanya Intan ini umurnya sekitar ya 3-4 tahun lah, atau 5 tahun lah lebih kurang. Pak Imron juga menyampaikan pokoknya sudah gede lah. Kalau sekarang tuh mungkin masa-masa sudah mau masuk TK. Bahkan Bu Roji ini dikenal dengan sama orang-orang desa sebagai seorang yang ramah tamah terhadap tetangganya. Karena apa? Karena kalau pagi itu banyak kan orang berangkat ke sawah, melewati depan rumahnya. Bu Roji selalu menyapa mereka. Monggo Pak mampir, monggo Bu mampir, minum dulu. Seperti itu. Jadi terkenal lah orang-orang sampai memberi hormat kepada keluarga Pak Roji ini. Selain keluarga yang cukup mampu, tapi tidak ada rasa sombong di keluarga tersebut. Makanya tetangga-tetangga itu menaruh hormat kepada keluarga Pak Roji ini. Bahkan Pak Roji sendiri itu juga termasuk orang yang ringan tangan. Dia tidak sulit untuk membantu tetangganya yang kesusahan. Kalau misalnya ada tetangga yang sakit gitu ya, Pak Roji dan Bu Roji ini selalu kalau mendengar ya ada tetangganya sakit, beliaunya itu selalu mengunjungi tetangganya tersebut, sekedar menjenguk gimana kondisinya. Makanya banyak yang suka dengan keluarga Pak Roji ini. Sampai suatu ketika anaknya Intan ini kan umur sekitar 4-5 tahun ya, itu main kan biasa. Intan ini juga main di sekitar rumahnya memangnya. Ibunya ini kalau pagi kan memasak. Nah, Pak Roji sendiri karena punya lahan yang cukup luas sawahnya, makanya beliau banyak kesibukan di lahannya tersebut. Jadi pagi itu ya termasuk Pak Roji ini ya orang yang rajin bekerja juga. Jadi pagi itu sudah dia pergi ke lahan persawahannya untuk melihat para pekerjanya yang lagi mengerjakan sawah. Dan Bu Intan ini
Ya biasa kerjaan ibu-ibu pagi kan masak dan sebagainya. Nah, Intan ini zaman segitu kan masih belum ada namanya TK di desa tersebut ya, yang dekat-dekat dengan desa tersebut masih belum familiar anak itu sekolah TK, biasanya itu langsung sekolah SD, menunggu sekitar 7 tahunan baru disekolahkan ke SD. Nah karena Intan belum sekolah ya otomatis kan main sendiri, main di halaman sekitar rumahnya itu. Sampai pada suatu ketika Bu Roji ini kebingungan mencari anaknya Intan, kok nggak kelihatan sampai jam segitu. Kalau di jamnya itu ya sekitar jam 10-an lah, itu kan sudah selesai semuanya, beres-beres rumah. Nah Bu Roji ini baru sadar setelah semua beres istirahat, kok anaknya Intan nggak kelihatan. Dicarilah kemana-mana sampai ditanyakan ke tetangga-tetangganya ya, yang cukup jauh lah rumah tetangganya itu, dan tetap gak ketemu Intan ini kemana. Sampai menjelang waktu duhur, Bu Roji saking bingungnya itu menyusul Pak Roji ke lahannya untuk menyampaikan kalau Intan ini gak ada, dicari kemana-mana gak ketemu. Karena anak satu-satunya semata wayang lah istilahnya, Pak Roji otomatis tergopoh-gopoh mencari, bahkan minta bantuan ke tetangga juga pekerja-pekerjanya ya untuk mencari keberadaan Intan. Dicari kemana-mana sampai ke desa sebelah, nggak ketemu Intan ini. Sampai sekitar habis asar ya, kan asar orang-orang kan pada ke musola untuk sholat asar ya, para penduduk desa ini. Setelah sholat asar dilanjutkan pencarian, bahkan dibantu banyak orang di sedesa waktu itu, dicari ke rumahnya, bahkan akhirnya disisir seluruh rumah. Soalnya apa, Bu Roji bilang Intan itu jarang kalau main sampai jauh-jauh itu, hampir gak pernah. Kalau jauh-jauh biasanya sama Bu Roji sama ibunya menemani Intan untuk bermain. Lah kali ini kan Intan ini sendirian. Bu Roji yakin Intan nggak akan pergi jauh lah. Sampai setelah asar itu dilakukan pencarian di sekeliling rumah, sudut-sudut rumah, sudut dalam rumah, luar rumah, sampai ada salah satu orang berteriak, ini kelihatannya Intan. Dan kelihatannya Intan itu, orang itu menunjuk ke arah ke dalam sumur. Dan memang kelihatan Intan itu sudah mengambang di dalam sumur tersebut. Melihat kenyataan seperti itu, betapa syoknya namanya Bu Intan ini. Sampai lari-lari melihat benar ternyata Intan, sampai nggak sadarkan diri. Begitu juga Pak Roji ya, sangat terpukul dengan kejadian ternyata Intan itu kejebur di dalam sumur rumahnya. Begitu mendapati Bu Roji gak sadarkan diri, orang-orang langsung membantu masuk ke dalam rumah, dan juga sebagian orang berusaha mengambil si Intan dari dalam sumur tersebut untuk dikeluarkan dari sumur. Mendapati anaknya yang meninggal di dalam sumur, bisa dibayangkan Bu Roji ini tentunya sangat terpukul sekali. Begitu juga Pak Roji, tapi Pak Roji karena kepala rumah tangga, mau nggak mau ya harus tegar untuk membimbing istrinya supaya juga nggak terlarut gitu loh. Tetapi lain dengan Bu Roji sebagai ibu ya mungkin, atau Bu Roji ini juga mungkin sangat bersalah, kok tidak menjaga Intan sampai Intan terjebur ke dalam sumur. Makanya setelah 1 bulan sepeninggal Intan, Bu Roji ini jadi sakit-sakitan, murung aja kerjanya tiap hari. Bahkan Pak Roji ini sampai karena melihat istrinya terpukul seperti itu ya, Pak Roji otomatis kan berusaha menenangkan istrinya. Sampai Pak Roji ini nggak memperhatikan lahannya, saking sibuk dan juga ikut terpukul juga.
karena memikirkan anaknya Intan ya, Bu Roji ini makin lama sakit-sakitan terus kan. Itu makin kurus, makin ya susah makan katanya. Dan tepat lebih kurang setengah tahun tinggal anaknya, Bu Roji karena sakit-sakitan ya, sampai namanya Pak Roji mengobati Bu Roji supaya jangan sampai sakit-sakitan ya, menjual beberapa lahannya untuk mengobati istrinya supaya bisa melupakan dan hidup normal kembali. Tapi namanya ibu tetap mungkin nggak bisa ya melupakan kejadian itu. Sampai beberapa lahannya itu dijual sama Pak Roji ini demi untuk istrinya. Tetapi kenyataan berbicara lain. Tepat lebih kurang setengah tahun sepeninggal anaknya, Bu Roji ternyata menyusul, meninggal juga dengan kesedihan yang dideritanya. Mendapati istrinya juga meninggal, otomatis bisa dibayangkan gimana Pak Roji. Pak Roji ya sangat-sangat terpukul. Sudah anaknya tidak ada, istrinya menyusul dan dia hidup sendiri. Karena nggak tahan ya dengan kenangan di rumah itu bersama anak istrinya. Sekitar 2 bulan setelah istrinya meninggal, Pak Roji ini menjual semua sisa-sisa lahan miliknya. Karena sepertinya Pak Roji sudah nggak bisa hidup di situ lagi dengan kesedihan. Makanya Pak Roji ini setelah menjual semua lahannya, kecuali rumah ya, rumah nggak dijual karena itu banyak menyimpan kenangan katanya. Setelah menjual semua lahannya, Pak Roji ini berpamitan kepada semua warga desa, terutama di sekitarnya ya, bahwa Pak Roji ingin merantau ke kota. Karena kalau tinggal di situ terus katanya Pak Roji ini nggak bisa gitu loh, nggak bisa menahan kesedihan yang dideritanya dengan kisah tentang anak istrinya dan sebagainya. Sempat para tetangga juga menyayangkan gitu loh, keluarga baik kok mendapat ujian seberat itu. Tapi ya gimana lagi, akhirnya setelah pamit dan tetangga tahu semua, pergilah Pak Roji meninggalkan rumahnya itu. Dan sejak itu sampai lebih kurang 10 tahun ke depan, katanya Pak Roji itu baru sekali saja menjenguk rumahnya dan sudah nggak pernah lagi. Menjenguk rumahnya itu kira-kira setelah hampir 1 tahun ditinggalkan rumahnya itu. Dan setelah itu nggak pernah lagi menjenguk rumahnya. Awalnya warga di sekitar ya biasa saja melihat rumah kosong tersebut. Sampai pada suatu ketika ya, kalau dikira-kira itu sekitar 2 atau 3 bulan setelah pertama kali dijenguk sama Pak Roji ini. Pada waktu itu sekitar habis maghrib lah. Habis maghrib ini ada 2 orang warga desanya Pak Imron ini mendapat kondangan ke desa tetangga. Dimana kalau ke desa tetangga itu kan melewati rumah kosong tersebut, rumah di ujung desa itu. Setelah selesai kondangan itu, selesainya kan habis sisa, karena kondangannya memang habis maghrib. Gak tahu kondangan apalah waktu itu. Sebelum isya kondangan kan selesai. Lah kedua warga tersebut itu kan pulang. Lah tahun segitu itu kan mereka jalan kaki. Lah pas jalan kaki memasuki perbatasan desa, itu kan setelah melewati rumah kosong tersebut. Lah pada melewati rumah kosong tersebut, kedua warga tersebut melihat, loh, rumah ini kok seperti ada orangnya. Karena apa? Di dalam rumah itu samar-samar mereka ini seperti mendengar ada kesibukan. Jadi kayak ada orang di dalam rumah, khususnya di bagian belakang rumah atau dapur. Jadi di dapur tuh warga desa tuh melihat seperti ada lampu tempel, lampu minyak. Itu kok
ada orang seperti memasak di situ, tidak tahu masak air atau masak apa. Ya seperti orang kesubuhan masak lah. Ada panci, seperti panci ditaruh di anu gitu loh. Kan malam ya. Malam kan suasananya kan sepi. Makanya suara sekecil apapun kan terdengar pada waktu itu. Begitu melihat itu, orang-orang ini kan, kok ada orangnya di dalam. Dipikirnya itu mungkin Pak Roji kali lagi pulang, nyambangi rumahnya istilahnya ya. Karena warga di situ semuanya kan kenal baik sama Pak Roji. Lah mereka itu bermaksud nyamperin. Pak Roji pulang. Batin mereka sebaiknya mampir dulu lah. Mampir menyapa Pak Roji. Kok sendirian, pulang sendiri gitu loh, bermaksud menyapa. Itu jelas mereka. Mereka berdua melihat dengan jelas bahwa di bagian belakang dapur itu seperti ada lampunya. Memang pintu depan masih tertutup. Tetapi kelihatan kan ada di rongga-rongganya itu memang kelihatan samar-samar seperti ada lampu. Melihat itu mereka berdua otomatis akhirnya mampir masuk ke halaman rumah kosong tersebut. Begitu masuk itu kan bermaksud ngetuk pintunya, itu masih terdengar suara orang memasak di belakang ini seperti terdengar. Begitu sampai pintu otomatis tadi diketok pintunya, tok. Assalamualaikum Pak Roji, assalamualaikum. Berapa kali diketok tetapi nggak ada jawaban dari dalam. Dan selain itu, ini kan di suara yang di belakang tadi. Tadi kan ada suara seperti orang di dapur ya. Ternyata tidak terdengar sama sekali, hening. Hening, nggak ada suara orang bergerak atau berjalan tuh nggak terdengar sama sekali. Dan kan diintip. Tadi kan kelihatan seperti ada lampu-lampu gitu. Begitu diintip tuh gelap sama sekali, nggak kelihatan apa-apa di dalam. Sempat mereka curiga, apa ada orang yang di dalam rumah, mungkin orang luar yang nggak punya tempat tinggal, terus masuk ke rumah itu. Karena penasaran, mereka pun akhirnya mengelilingi rumah itu. Mengelilingi rumah sampai ke belakang, ternyata bener, gelap sama sekali, nggak ada lampu yang menyala. Dan mereka sampai ke samping belakang rumah itu juga manggil-manggil, Pak Roji, tetap nggak ada jawaban. Karena dikeliling nggak ada jawaban, mereka akhirnya memutuskan untuk ya sudah balik aja lah. Ternyata mungkin nggak mau ditemui atau apa gitu. Ya sudah, akhirnya mereka balik pulang ke rumah. Lah pas ini kan masih di samping rumah ya, ke belakang. Lah pas ke depan, pada waktu pas sampai di depan rumah, tiba-tiba mereka itu mendengar seperti ada suara panggilan. Otomatis mereka kaget. Bukan masalah panggilannya yang mereka kagetkan itu. Jadi pada waktu dia sudah mau keluar dari halaman itu, jadi ada suara panggilan seorang perempuan itu seperti menyapa gitu loh. Monggo mampir. Dan itu jelas sekali mereka dengar. Dan mereka sangat familiar suara itu. Itu adalah suara Bu Roji. Mendengar sapaan itu langsung mereka bulu kuduk mereka langsung berdiri. Mana mungkin, apalagi ini perempuan, persis suaranya Bu Roji memanggil seperti dulu-dulunya ya, semasa Bu Roji hidup itu ya. Kalau ada orang lewat kan mesti monggo mampir, dan itu persis suaranya. Bisa dibayangkan ya betapa kaget dan takutnya mereka itu. Mereka langsung lari pulang ke rumahnya masing-masing. Besoknya berita itu otomatis tersebarlah ke warga desa sekitar. Tetapi warga juga kontroversial dalam artian gini loh, ada yang percaya dan enggak. Nah yang enggak percaya itu bilang, mana mungkin
keluarga Pak Roji, Bu Roji itu adalah orang yang baik. Masa sih orang baik setelah meninggal menjadi sosok pengganggu lah. Makanya kejadian awal itu masih belum terlalu berdampak lah antara percaya dan tidak percaya itu. Jadi masih belum bisa dikatakan bahwa rumah itu termasuk rumah angker. Masih belum lah. Sampai suatu ketika itu ada orang luar dari desa itu. Jadi ceritanya itu ada orang itu mencari alamat. Katanya mencari alamat temennya. Sampai di desa dan jelas bahwa alamatnya itu di desa ya desanya Pak Imron ini. Karena dari luar desa tersebut ya, beliaunya ini pakai sepeda angin, sepeda ontel istilahnya. Setelah tanya-tanya di desa sebelah, desa yang dituju itu dikasih tahu bahwa desanya itu ada di desa sebelahnya dia gitu loh, dan disuruh lurus saja. Dan waktu itu kira-kira menjelang maghrib, sekitar maghriban lah pokoknya. Sebut saja namanya Pak Tejo lah ya. Pak Tejo ini karena sudah maghrib ya, sempat sama penduduk situ tadi bilang sudah maghrib Pak, sebaiknya ke musola dulu lah, sholat maghrib dulu. Nah Pak Tejo mikir, ini kan desanya kan tinggal nyebrang aja sebenarnya, kan deket. Kalau dibilang nututilah sholat maghrib di desa yang dituju tersebut, Pak Tejo memaksa ya di sana aja sholat, karena warga desa sudah menawarkan, nggak mau ya sudah nggak apa-apa, monggo gitu aja. Pak Tejo pun melanjutkan perjalanan. Lah pada waktu setelah batas desa ya, batasnya masuk ke desanya Pak Imron itu kan melewati rumah tersebut. Lah pada waktu melintas di depan rumah kosong tersebut, Pak Tejo ini kan nggak tahu Pak Tejo itu rumah kosong apa enggak. Jadi kira-kira pas maghrib lah ya, Pak Tejo ini disapa sama seseorang dari rumah kosong itu. Pak, maghrib monggo mampir dulu, nggak baik jalan maghrib gini. Mendapat sapaan seperti itu, katanya sih perempuan ibu-ibu itu. Pak Tejo juga nggak salah juga yang disampaikan orang ini gitu loh. Nggak tahu perasaan Pak Tejo waktu itu kok iya aja gitu loh. Iya aja, akhirnya Pak Tejo berhenti dan masuk ke halaman rumah itu. Pak Tejo juga bilang nggak tahu kenapa gitu loh. Padahal di kampung sebelah suruh berhenti itu sepertinya ya sudah cepet aja langsung ke sana kan nyampe gitu. Tapi begitu disapa itu seperti perasaannya tuh menurut aja gitu loh. Dan disuruh mampir pun menurut. Bahkan perasaan Pak Tejo waktu itu diajak masuk ke rumah juga. Diajak masuk ke rumah, bahkan katanya dikasih minum. Istilahnya itu disuguhi wedang kopi, maksudnya dikasih minum kopi katanya. Dan waktu disuguhi itu, nggak tahu kata Pak Tejo ini seperti yang sebelumnya, itu menurut aja. Bahkan mau bertanya pun nggak sempat. Mau tanya suaminya di mana, nggak sempat. Bahkan katanya perempuan yang ngasih kopi itu setelah kasih suruh minum ya diminum aja. Dan orang itu katanya sibuk aja gitu loh. Jadi mondar mandir ke depan, ke dalam rumah, ke depan. Katanya mencari anaknya yang namanya Intan kok belum pulang. Katanya Pak Tejo waktu itu. Padahal Pak Tejo nggak tanya, cuma orang itu menceritakan aja bahwa dia mencari anaknya bernama Intan, harusnya sudah pulang kok belum pulang. Dan Pak Tejo hanya diem aja di situ. Sampai nggak tahu gimana Pak Tejo itu merasa kok gerah di dalam rumah. Pamit izin duduk di teras saja. Dan perempuan itu katanya ya mengiyakan aja. Monggo silakan duduk. Akhirnya Pak Tejo duduk di teras seperti mencari angin gitu loh. Dan Pak Tejo nggak kepikiran kenapa kok nggak pengen sholat maghrib dan sebagainya. Katanya sudah nggak ada kepikiran sama sekali. Sampai nggak tahu berapa lama ya. Begitu di luar kan anginnya silir-silir ya. Istilah silir-silir itu angin sepoi-sepoi gitu loh. Pak Tejo waktu katanya merasa ngantuk sekali.
Nggak terasa berapa lama Pak Tejo sampai katanya sempat tertidur, nggak sadar sudah dia berada di mana itu nggak sadar. Sampai esok harinya orang-orang itu kan pergi ke sawah, melewati rumah kosong tersebut. Begitu melewati, orang-orang itu heran, kok ada orang tidur di teras rumah kosong tersebut. Padahal rumah itu kalau dibilang kotornya bukan main, debunya bukan main. Tapi Pak Tejo itu kok tidur dengan nyenyaknya di situ. Karena penasaran, orang-orang yang mau pergi ke sawah itu akhirnya berhenti memperhatikan dan mencoba gitu loh, menegur, mendatangi Pak Tejo. Dibangunkanlah Pak Tejo. Begitu dibangunkan, Pak Tejo ya seperti orang bengong gitu, kaget. Loh, kok banyak orang? Akhirnya ditanya-tanya, kok tidur di sini? Kenapa? Ini kan rumah kosong. Begitu dibilang bahwa itu rumah kosong, bahkan kosongnya sudah nggak bertahun-tahun, betapa kagetnya Pak Tejo. Ya kan bisa dibayangkan ya. Padahal Pak Tejo dengan jelas bahwa tadi malam itu Pak Tejo itu rumah itu kelihatan bersih, sudah bersih, rumahnya bagus katanya. Bahkan Pak Tejo sempat dikasih minum, dikasih dibuatkan minum kopi. Dan Pak Tejo pun menceritakan semuanya itu ke warga desa. Bahkan Pak Tejo yang bikin warga desa kaget ya. Di ceritanya Pak Tejo pada waktu menceritakan bahwa pemilik rumah itu mondar-mandir keluar masuk rumah, katanya mencari anaknya yang bernama Intan, kok belum pulang-pulang. Mendengar itu akhirnya tambah gemparlah warga kampung ini. Padahal Pak Tejo itu kan bukan warga di situ, nggak tahu ini rumah siapa, yang tinggal dulu di sini siapa, nggak tahu. Tapi kok dengan jelas menceritakan siapa yang menghuni, sosok penghuni di rumah itu di malam hari. Dan semenjak itu warga desa sudah mulai takut gitu loh kalau malam-malam melewati rumah di ujung desa tersebut. Dan memang katanya Pak Imron ya, itu beberapa sih banyak kejadian yang berhubungan dengan rumah, khususnya itu dari warga luar desa tersebut. Karena mungkin dari warga desa kan sudah antisipasi ya, orang-orang nggak mau lewat situlah kalau sudah malam. Makanya yang banyak mengalami kejadian itu adalah orang yang dari luar desanya Pak Imron tersebut. Makanya di cerita kemarin itu Pak Imron kan juga kan sudah tenar ya, cerita rumah kosong itu. Makanya diceritakan ke temannya supaya hati-hati melewati rumah itu, dan kejadianlah apa yang dikhawatirkan Pak Imron dan menimpa teman-temannya tersebut. Itu tadi cerita lanjutan kenapa kok rumah kosong di ujung desa itu dibilang angker ya sama orang-orang desanya Pak Imron tersebut. Kalau ada waktu lagi mungkin bisalah Pak Imron menceritakan lagi ya, kita akan mengorek lagi kejadian apa lagi selain dari cerita yang diceritakan barusan ini. Barangkali ada bisa diceritakan Pak Imron. Itu tadi cerita rumah di ujung desa ya. Mudah-mudahan sedulur dongeng tengah malam semuanya bisa terhibur. Tapi jangan terlatut dengan kisah ketakutannya ya. Bisa diambil hikmahnya sajalah. Mungkin kalau seandainya kita punya rumah, ya sering-sering kalilah, walaupun seandainya rumah itu gak ditempati ya, sering-sering kalilah mungkin disambangi atau dijenguk, dilihat, dibersihkan dan sebagainya ya, supaya mungkin gak ditempati sama sosok-sosok yang tidak kita inginkan. Jadi anggaplah semuanya, semoga ini bisa menghibur para pendengar dongeng tengah malam semuanya. Saya ucapkan terima kasih kepada sedulurku semuanya yang selalu setia mendengarkan cerita dari saya Pak D. Jangan lupa komentarnya ya.
Karena dengan saya membaca komentar aja ya, itu memberikan semangat bagi Pak D untuk menggali cerita-cerita selain dari kiriman cerita dari para sedulur semua ya. Pak D juga ingin menggali, mungkin ada cerita yang oh ada seperti ini ya, ada yang lain ya. Ya mudah-mudahan dengan komentar-komentarnya sedulur semua itu bisa menyemangati Pak D untuk bisa mencari, menggali cerita apa saja di balik kehidupan dunia yang bersebelahan dengan kita tersebut. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada sedulurku semuanya. Sebelum saya akhiri, tidak lupa saya ingatkan lagi ya, yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam. Yang di YouTube jangan lupa subscribe, monggo di subscribe dulu supaya selalu bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.